Pemirsa, kalau kita mendengar dari Pak Sebastian Salang tadi, siapa hantunya? Kalau hantunya satu, lumayan. Tapi Pak Salang tadi bisa terjadi kedua pihak ada kerjasama antara eksekutif legislatif. Kalau itu terjadi itu bencana. Kenapa? Kalau yang mengawasi dan yang diawasi sudah sama-sama korupsi, siapa lagi yang akan mengawasi mereka? Kata penyair Romawi, Decimus Juvenal. Kita lanjutkan diskusi kita. Sekarang saya ke Pak Rudin Akbar. Ada yang Pak Rudin mau tambahkan dari dua rekan Pak Rudin? Baik, terima kasih Pak Karni. Ini kalau kami memberi judul sebenarnya, ini Pak Basuki cari gara-gara. Ya, cari gara-gara. Karena begini, gubernur-gubernur sebelum ini, termasuk Pak Jokowi, itu nggak pernah tidak mengirimkan hasil keputusan dalam rapat paripurna, termasuk Pak Sutioso yang 10 tahun menjadi gubernur. Jadi setelah bahasan, bolak-balik segala macam, kita sidang paripurna ketok palu. Maka APBD sudah sah. Nah selanjutnya undang-undang mengatakan dikirimlah ini oleh gubernur ke Kementerian Dalam Negeri. Untuk dievaluasi, mungkin ada yang melanggar undang-undang, ada yang tidak benar dan sebagainya. Untuk diberi catatan. Nah, ini enggak. Dia kirim yang lain. Barang yang lain. Ke Kemdagri. Kemdagri kasih tahu ke Dewan. 4 Februari. 5 Februari pimpinan Dewan bilang bahwa itu bukan yang kita sahkan. Bukan yang kita sepakati. Nah, 6 Februari Kemdagri mengembalikan berkas yang diajukan gubernur itu ke Pemda DKI. Nah, untuk diminta kualifikasi, ini yang mana yang benar kan begitu. Nah, di sini masalah mulai timbul. Kalau dikirim yang asli, nggak ada masalah, kita nggak ada di sini Pak. Tapi bagus juga sih dikirim yang lain sehingga kita bisa bertemu di sini. Mungkin itu hikmahnya Pak. Nah, jadi itu Pak, begitu Pak Karni. Ya tapi kalau dari Ahok, mungkin dia mengirim yang asli menurut dia ya. Bukan yang dibahas oleh DPRD. Karena ada dana siluman yang 12,1 tadi. Yang dikarang-karang, diedit, di-crop oleh DPRD. Begini Pak Karni. Enggak, saya terpaksa mewakili Ahok ini. Karena, sekarang begini Pak. Karena dia nggak ada yang hadir di sini. Sekarang begini. Kalau mungkin ini tidak dibahas dengan Basuki, betul. Tapi kan dengan perangkatnya Pak. Seperti tadi, tinggal 9-nya diapain, kan gitu. Masa kita lolos begitu aja? Nggak kita masukkan ke APBD. Nah itulah ketemu. Jadi di RAPBD yang sudah disetujui bersama gubernur pada tanggal 27 Januari, 12,1 ini udah ada judulnya, udah ada kode rekeningnya dan sebagainya. Jadi silumannya di mana? Yang siluman adalah yang bukan dikirim itu. Ya, ini kan tidak dikirim, jadi dikirim oleh saudara Basuki kepada Kemdagri, itu yang siluman Pak. Karena tidak disepakati oleh DPRD, yang menurut undang-undang diberi wewenang untuk menyetujui ketok palu. Jadi kalau ada RAPBD atau APBD yang tidak diketok palu oleh DPRD DKI, itulah yang siluman. Jangan dibalik, justru di sini ada siluman. Lah, yang tidak diketuk palu ini ada perubahan nggak dari yang diketuk palu? Banyak Pak. Itu rancangan sebelumnya yang masih seperti di sini. Yang masih draft. Draft. Itu yang dimajukan. Itu yang dimajukan. Ke Kemdagri. Jadi ini situasinya Pak. Nah sementara di sisi lain APBD adalah suatu bentuk kedaulatan rakyat. Jadi artinya kalau APBD itu sudah menjadi dokumen yang disahkan oleh DPRD,
maka itu bentuk kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat ini dikesampingkan oleh saudara gubernur dengan mengirimkan berkas yang lain. Nah, disinilah maka kami mengusulkan adanya hak angket. Sementara itu di sisi lain, seorang gubernur seyogianya menjadi pamong. Di kita itu pamong praja, bapak sing ngomong. Gitu Pak. Bukan pangreh praja atau pangageng parentah. Nah ini yang terjadi. Contoh, ada nenek-nenek dengan pengacaranya, bagus-bagus tanya, bagaimana soal nasib laporan yang kita sampaikan. Dia keluar marah-marah. Ya kan, bolak-balik begitu. Buat apa marah-marah? Kalau seorang gubernur, seorang pamong, dia bilang, maaf Pak ya, Bapak silakan hubungi Biro Hukum. Atau ini ada staf saya akan mengantar Bapak. Ya Nek ya, ini dia marah-marah. Ini kan soal lain. Ah itu, ini hanya contoh Pak. Iya. Analoginya artinya, seorang gubernur menurut undang-undang harus sebagai pamong praja. Baik. Bapak sih ngomong. Karena begini Pak Kari, tunggu dulu Pak Kari. Karena begini, waktu Presiden Jokowi masih jadi gubernur DKI, ini nggak terjadi Pak. Pak Jokowi itu selalu bilang, sudah atur sing bener sesuai dengan undang-undang. Itu Pak, kenapa sekarang terjadi? Nah itu. Ya tapi atur benar-benar sesuai undang-undang, ternyata ada UPS yang harganya gak masuk akal gitu. Lah kalau soal itu kan tadi teman saya sudah jelaskan. Bahwa itu bagaimana sih pengguna anggaran Pak. Yang lelang dia, yang tapi nentuin dia. ketika anggaran dibikin kan DPR ikut menyetujui harganya segitu. Nggak ada, Pak Gardi. Itu nggak ada. General, misalnya saya ambil contoh judulnya ya. Pengadaan UPS di sekolah se-Jakarta Timur. Nggak ada detail. Nggak ada harga, berapa sekolahnya nggak ada. Cuma begitu judulnya. Gelondongan begitu, itu yang saya bilang, makanya sistem informasi keuangan, bukan e-budget yang dikirim kita. Saya mau sampaikan ke Bang Karni, bayangkan demokrasi itu mengatur kita supaya sebuah institusi ada sebuah pengawasan dalam sebuah demokrasi. Kalau penguasa pengguna anggaran gubernur dan SKPD, dia yang buat program, dia yang merancang, dia yang melelang, dia yang tender, dia yang semuanya. Negara ini gimana nggak ada pengawasan? Nggak ada pembahasan melibatkan sebuah institusi kedewanan. Kenapa saya bilang gitu? Karena yang sudah dibahas tidak dikirim, artinya tidak perlu lagi. Makanya saya udah bilang kalau mau begitu, jangan minta dibahas. Kirim Langsung saja, aja. iya dong Depdagri. Depdagri silakan mengesahkan, Baik. kita ikut. Sekarang saya ke Nasdem. Pak Rio Capella. Bagaimana Nasdem dalam hal ini? Awalnya Nasdem ikut tanda tangan untuk angket. Sekarang katanya mencabut, benar? Ya begini Bang Karni, yang pertama kita lihat bahwa persoalan ini diawali dengan rasa saling tidak percaya. Ya, dengan rasa saling tidak percaya maka kita tidak bisa berharap banyak bahwa pembangunan di Jakarta ini bisa berjalan dengan baik. Kalau misalnya DPRD dan gubernur saja kompak, belum tentu juga bisa berjalan sukses. Kalau kompak saja. Nah, setelah kita nilai apa yang terjadi di DPRD DKI dan gubernur, maka kita menilai bahwa penggunaan hak angket bukan jalan keluar yang baik. Karena apa? Karena persoalan APBD 2015 ini kan belum terjadi, masih sebentuk draft. Nah, artinya bahwa kuncinya itu ada di Departemen Dalam Negeri. Makanya kita harapkan dalam statement kita itu Departemen Dalam Negeri atau pemerintah pusat Sekyu Menteri Dalam Negeri kemudian memanggil DPRD dan gubernur untuk menyelesaikan persoalan ini. Kalau ternyata di media berkembang soal UPS sampai 6 miliar, coba dicek yang mana yang benar. Nah sampai dua-duanya institusi ini kemudian berembuk yang mana yang paling baik. Sehingga kepentingan masyarakat Jakarta tidak terabaikan dengan persoalan hak angket yang terus berlarut. Jadi menurut saya pemerintah pusat harus segera turun sehingga nanti proses pembangunan di Jakarta ini bisa berjalan dengan baik. Nah kalau misalnya ini dibiarkan terus, berkembangnya bukan menjadi lebih baik, tapi mungkin bisa kemana-mana. Itu satu. Yang kedua, hak penyelidikan yang akan dipakai oleh teman-teman di DPRD, kemudian saudara Ahok selaku gubernur menyampaikan itu kepada kepada KPK, kemudian menyampaikan juga kepada BPKP dan sebagainya. Nah, oleh karena itu kita anggap bahwa penyelidikan yang fair,
ya terhadap APBD ini adalah KPK dan lain-lain. Karena apa? Di KPK itu ada fungsi pencegahan. Misalnya kalau UPS harga 6 miliar, walaupun tadi Pak Sanusi mengatakan itu gelondongan. Kalau misalnya dibagi misalnya harganya 6 miliar per satu UPS atau 5,8, maka kemudian KPK bisa mengatakan ini bisa mengarah ke tindak pidana korupsi kalau ini dijalankan. Maka fungsi pencegahan turun di situ. Jangan sampai nanti ini dijebak terus berjalan, kemudian setelah itu baru KPK turun dan menyatakan terjadi tindak pidana korupsi dalam APBD 2015. Ini yang harus kita cegah. Jadi kita menginginkan agar DPRD... Kalau 2014 sudah terjadi. Ya, kalau silakan. KPK turun, Ya. bukan pencegahan lagi, penindakan. Ya, kalau 2000 kan disampaikan oleh Saudara Ahok 2012, 2013, 2014 dalam APBD-nya dilaporkan ke KPK. Ya silakan saja. Itu sudah tanggung jawab Ahok dan teman-teman yang lain. Artinya walaupun 2012 dilaporkan kepada KPK, BPK tentu sudah turun untuk mengecek APBD-nya apakah ada kerugian negara ataukah mungkin pelaksanaannya benar dan sebagainya. Tetapi dalam khusus tahun 2015, menurut saya bahwa ini tidak boleh dibiarkan terus berkembang, tapi kemudian pemerintah pusat menyelesaikan ini, karena ada dua dokumen. Satu dokumen yang disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri oleh Ahok, dan teman-teman di DPR mengatakan, bukan dokumen yang kami maksudkan. Kuncinya adalah Departemen Dalam Negeri. Ketika melakukan verifikasi, yang mana di antara dua yang benar. Kalau memang ada persoalan pada proses, selesaikan lagi. Karena Departemen Dalam Negeri bisa tidak memverifikasi itu sebelum ada kesepakatan yang pas antara Pemda dan DPRD. Gitu makanya. Jadi jangan dibiarkan terus berlarut sehingga masyarakat Ya, melihat. tapi pertanyaan saya belum terjawab. Awalnya fraksi Nasdem di DPRD ikut tanda tangan. Ya. Tapi belakangan mencabut kembali. Apakah kok yang tadi itu seperti keingat belakangan, kayak ada penyesalan? Begini Bang Kani, kan yang memerintah cabut adalah kami. Ya. Dewan Pimpinan memerintahkan agar DPW Nasdem DKI mencabut usulan hak angket itu ya. Jadi artinya apa? Kalau kita menyadari bahwa ini berkembangnya, kemudian kemana-mana. Ya, kemana-mana artinya bukan lagi fokus kepada soal pembahasan APBD 2015. Jadi sebaiknya memang hentikan ini, di stop, kemudian Departemen Dalam Negeri turun untuk menyelesaikan persoalan ini. Jadi apakah ketika Nasdem, fraksi Nasdem ikut tanda tangan hak angket, tidak konsultasi dulu dengan DPP? Ya saya pikir poinnya bukan di situ. Jadi kita sudah sadari bahwa proses ini kita anggap bukan di situ persoalannya. Ketika misalnya disampaikan ada UPS 5,8 miliar dan sebagainya, nah kita anggap loh kalau cuma ini masalahnya, bukan angket jawabannya. Selesaikan saja dengan Departemen Dalam Negeri untuk duduk bersama-sama kemudian mencari jalan keluar yang baik. Saya pikir itu. Jadi udah final bahwa Nasdem mencabut? Sudah Bang. Artinya nggak nyesal lagi gitu loh. Kita rehat sejenak, pemirsa.